Shalom saudara terkasih, sangat berbahagia dapat berjumpa dan bersekutu dengan Anda para pendengar. 1 Korintus 9 ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu, larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen tidak menyadari bahwa perjalanan hidup kita dalam mengiring akan Kristus Yesus itu ibarat sebuah pertandingan iman. Dan untuk memperoleh kemenangan dalam suatu pertandingan, setiap peserta harus fokus pada tujuan atau pada garis finish. Selain itu, dalam pertandingan iman, setiap peserta harus taat aturan-aturan dalam pertandingan. Dan apabila melanggar, pastilah peserta tersebut didiskualifikasi atau gugur. Aturan itu dalam kepercayaan kita kepada Tuhan adalah firman Tuhan. Jadi setiap kita harus taat kepada firman Tuhan. 1 Timotius 6 ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Saudaraku, karena setiap hari adalah sebuah pertandingan, maka kita harus beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita perlu melayani Tuhan dengan roh yang menyala-nyala, sebab kita harus berlomba sampai garis akhir untuk memenuhi setiap rencana Tuhan dalam hidup saudara dan saya, sebagaimana yang firman Tuhan katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7 hingga ayat 8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, kata Rasul Paulus. Dia meneladangkan kepada kita dalam firman Allah ini. Dia berkata, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Dalam pertandingan iman ini, saudara, setiap pemenang akan memperoleh mahkota yang kekal, bukan mahkota fana seperti yang diraih oleh para sukan atau para olahragawan dunia. Maka dari itu, mari kita berjuang sedemikian rupa demi meraih kemenangan dan meraih mahkota kekal itu. Saudara, ingat, kita ini tidak dapat bertanding dengan maksimum, dengan all out, bila kita masih pikul beban dan simpan dosa. Ingat, beban harus ditanggalkan di kaki Yesus dan dosa harus diselesaikan, harus dibereskan. Jika tidak, hal itulah yang akan merintangi langkah hidup kita dalam berlari menuju garis akhir. Ibrani 12 ayat 1 firman Tuhan berkata, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ingatlah, waktu Tuhan sudah teramat dekat. Karena itu jangan sampai kita kalah dalam pertandingan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, firman Allah ini adalah sebuah panggilan mulia, tapi juga teguran dan bahkan peringatan dari Tuhan bagi kami. Sebagai orang percaya, kami bukan hanya hidup menjalankan kehidupan sehari-hari dan mengiring akan Tuhan pun, kami perlu menyadari bahwa hidup kami ini adalah sebuah pertandingan. Dan terima kasih untuk firman Allah saat ini. Kami berterima kasih karena Engkau ingatkan kami supaya kami harus bersungguh-sungguh dalam beribadah dan kami harus menyala-nyala dalam melayani Tuhan. Panggilan Tuhan bagi kami bukan hanya jadi orang Kristen, tapi panggilan Tuhan kepada kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan.
Kami berterima kasih kepada Allah yang hidup, yang menolong kami dan bahkan mengingatkan kepada setiap kami bahwa kami harus segera tanggalkan beban itu di kaki Tuhan dan membereskan, menyelesaikan dosa yang kami sembunyikan, yang kami simpan selama ini. Itu menjadi penghalang bagi kami sehingga kami tidak dapat melakukan yang terbaik, menyenangkan hati Tuhan. Hidup ini adalah pertandingan iman dan kami harus berjalan sesuai dengan aturan-aturan yang sudah Tuhan sampaikan melalui firman Allah. Firman Allah adalah aturan hidup yang kami harus patuhi. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus, karena dengan kekuatan Roh Kuduslah kami dapat melakukan firman Allah, dan kami percaya setiap hal yang menjadi bagian hidup kami, dan terutama hidup yang kekal, itu menjadi mahkota yang Engkau sediakan bagi setiap kami yang taat dan setia sampai akhir. Semua puji, hormat, kemuliaan bagi nama Allah yang hidup dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya.